Sinyal Presiden Jokowi bakal reshuffle. Siap-siap 3 Menteri Nasdrun dipecat. Kadang saya berpikir kok bisa ya ada spesies parpol tak tahu diri macam Nasdrun ini? Etika politik yang kebablasan, nafsu berkuasa, nafsu ingin menjadikan Nasdrun menjadi partai kelas kakap dengan menyundul capres siluman abal-abal yang mendukungnya hanya segelintir persen. Itu pun bisa saja pendukung gayaran yang dibayar dari uang operasionalnya sabun bulanan sebagai gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Uang operasionalnya itu memang haknya, sayangnya diperoleh selama ini dengan cara tidak halal, mengadu domba umat beragama melalui politik identitas sebagai senjata si gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu demi ambisi politik busuknya. Sebodoh-bodohnya gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI, lebih bodoh lagi parpol yang nekat mengusungnya karena mereka pikir mayoritas umat Islam se-Indonesia sudah sangat kebelet sekali ingin jadi presiden. Tapi ya itulah tipikal politik busuk. Politik busuk dan hasrat berkuasa bikin orang yang kelihatan pintar jadi on seketika sampai tolol kuadrat. Langkah nekat Nasdrun mendeklarasikan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu sebagai calon presiden jelas saja mereka harus siap menerima. Konsekuensi politik di mana berpotensi membuat kader Nasdrun dikabari dari jajaran kabinet Indonesia Maju. Ya iyalah, dengan dinamika dan gejolak politik yang sudah ditelikung duluan oleh Partai Kadrun dan Nasdem itu adalah hal yang sangat wajar sekali dan sudah semestinya untuk dievaluasi keberadaan 3 Menteri Nasdrun. Apakah mereka masih punya rasa malu untuk tetap nekat duduk di kursi kabinet Indonesia Maju atau tetap maka tembok kulit badak alias tidak punya rasa malu sama sekali. Presiden Jokowi bahkan sudah mengkonfirmasi soal rencana reshuffle kabinet, hanya belum diputuskan soal pelaksanaannya. Ketiga Menteri Nasdrun yang menikmati amanat konstitusi dari PDIP melalui Presiden Jokowi harus siap menelan ludah pahit di gergaji dan dimutilasi tanpa ampun dari kursi kabinet Indonesia Maju. Nikah pola dan ulah Nasdrun yang dengan sok bedanya dan bikin dirinya macam jandi kinyis-kinyis matang manis yang menggandeng tangan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu menjadi capres jelas saja adalah bunuh diri politik yang tak terbantahkan. Nasdrun sudah pasti akan sangat kesulitan untuk meraih suara masyarakat yang notabene dari kalangan kelas menengah yang terdidik dan kritis terhadap dampak buruk politik identitas terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Nasdrun juga tak akan mampu membangun poros kekuatan politik yang menduret dengan mengusung si pemain watak buruk, tukang jual ayat dan ancam mayat itu menjadi capres dari parpol mereka. Nasdrun sudah pasti bakal kehilangan inisiatif suara dari para pemilih pemula yang sejak mereka lahir sudah paham dunia media sosial dan sangat jijik dengan segala sepak terjang politik identitas jualan ayat dan ancam mayat yang dimainkan si gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu. Bukan hanya itu saja, level Nasdrun jauh di bawah level PDIP maupun Koalisi Indonesia Raya atau KIR milik Gerindra PKB. Sebab Nasdrun adalah parpol yang tidak tahu diri. Perolehan suara Partai Kadrun itu hanya 9,05% saja, sangat jauh jika dihadapkan pada ketentuan pengajuan capres-cawapres yang hingga 20%. Sementara PDIP dan KIR sudah memenuhi syarat. Fakta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan Kadrun sudah pasti akan jadi bahan dan juga tololan dengan sendirinya. Kok bisa? Ya iyalah. Secara dari sudut pandang persyaratan elektoral, parpol milik Megawati dan koalisi besutan Prabowo Caimin telah masuk kriteria. PDIP cukup 20% dengan gabungan suara Gerindra PKB mencapai angka 22,26% lah. Nasdrun? Jangan ngakak dulu bro. Mari kita kupas fakta lainnya. Anies itu ya hanya mendulang 58% suara Kadrun di Jakarta saja. Dari 58% itu jumlah pendukungnya di Jakarta sudah berkurang drastis karena ulah bodohnya mengelola Jakarta yang bikin sengsara banyak orang. Sulit bagi mantan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu meraup suara yang dominan dalam skala nasional. Sebab sejarah mencatat, Anies bisa jadi gubernur DKI Jakarta karena hasil rekayasa jualan ayat dan ngancam mayat saat Pilpres 2017 yang lalu. Secara hitung-hitungan politik, sudah pasti Anies dan Nasdrun bakal ambruk dan hanya menjadi bahan tertawaan dan lelucon saja. Apalagi tak ada satupun prestasi Anies yang signifikan, kecuali saban bulan beli penghargaan untuk dirinya. Termasuk namun tidak terbatas melayaknya saya sejurah ilmuwan seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP itu. Bagi mayoritas rakyat yang masih waras dan belum sinting-sinting amat, sudah bukan cerita basi lagi sepak terjang kepemimpinan Anies Baswedan yang tidak transparan. Keputusan-keputusannya yang tidak sejalan dengan spirit pembangunan lahan, termasuk keberpihakannya kepada kelompok-kelompok garis keras pemergusung khalifah. Itulah sebabnya malapetaka besar bagi Nasdrun yang dengan nekatnya mencalonkan mantan gubernur tentunya sebagai calon presiden.
Tapi ya mau bagaimana lagi, udah menjadi keputusan bulat, siap ditenggelamkan pada pemilu 2024. Dan kita sebagai rakyat Indonesia diuji untuk menentukan pilihan yang tepat pada pemilu 2024. Untuk menentukan nasib bangsa ini kedepannya mau bagaimana? Apakah akan berubah menjadi bangsa yang cerdas atau tetap permanen? Sudah, itu saja. Sinyal Presiden Jokowi bakal reshuffle. Siap-siap 3 Menteri Nasdrun dipecat. Kadang saya berpikir kok bisa ya ada spesies parpol tak tahu diri macam Nasdrun ini. Etika politik yang kebablasan, nafsu berkuasa, nafsu ingin menjadikan Nasdrun menjadi partai kelas kakap dengan menyundul capres siluman abal-abal yang mendukungnya hanya segelintir persen. Itu pun bisa saja pendukung gayaran yang dibayar dari uang operasionalnya sabun bulanan sebagai gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Uang operasionalnya itu memang haknya, sayangnya diperoleh selama ini dengan cara tidak halal, mengadu domba umat beragama melalui politik identitas sebagai senjata si gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu demi ambisi politik busuknya. Sebodoh-bodohnya gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI, lebih bodoh lagi parpol yang nekat mengusungnya karena mereka pikir mayoritas umat Islam se-Indonesia sudah sangat kebelet sekali ingin jadi presiden. Tapi ya itulah tipikal politik busuk. Politik busuk dan hasrat berkuasa bikin orang yang kelihatan pintar jadi on seketika sampai tolol kuadrat. Langkah nekat Nasdrun mendeklarasikan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu sebagai calon presiden jelas saja mereka harus siap menerima. Konsekuensi politik di mana berpotensi membuat kader Nasdrun dikabari dari jajaran kabinet Indonesia Maju. Ya iyalah, dengan dinamika dan gejolak politik yang sudah ditelikung duluan oleh Partai Kadrun dan Nasdem itu adalah hal yang sangat wajar sekali dan sudah semestinya untuk dievaluasi keberadaan 3 Menteri Nasdrun. Apakah mereka masih punya rasa malu untuk tetap nekat duduk di kursi kabinet Indonesia Maju atau tetap mata tembok kulit badak alias tidak punya rasa malu sama sekali? Presiden Jokowi bahkan sudah mengkonfirmasi soal rencana reshuffle kabinet, hanya belum diputuskan soal pelaksanaannya. Ketiga Menteri Nasdrun yang menikmati amanat konstitusi dari PDIP melalui Presiden Jokowi harus siap menelan ludah pahit digergaji dan dimutilasi tanpa ampun dari kursi kabinet Indonesia Maju. Nikah pola dan ulah Nasdrun yang dengan sok pedanya dan bikin dirinya macam jandi kinyis-kinyis matang manis yang menggandeng tangan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu menjadi capres jelas saja adalah bunuh diri politik yang tak terbantahkan. Nasdrun sudah pasti akan sangat kesulitan untuk meraih suara masyarakat yang notabene dari kalangan kelas menengah yang terdidik dan kritis terhadap dampak buruk politik identitas terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Nasdrun juga tak akan mampu membangun poros kekuatan politik yang menduret dengan mengusung si pemain watak buruk, tukang jual ayat dan ancam mayat itu menjadi capres dari parpol mereka. Nasdrun sudah pasti bakal kehilangan inisiatif suara dari para pemilih pemula yang sejak mereka lahir sudah paham dunia media sosial dan sangat jijik dengan segala sepak terjang politik identitas jualan ayat dan ancam mayat yang dimainkan si gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu. Bukan hanya itu saja, level Nasdrun jauh di bawah level PDIP maupun Koalisi Indonesia Raya atau KIR milik Gerindra PKB. Sebab Nasdrun adalah parpol yang tidak tahu diri. Perolehan suara Partai Kadrun itu hanya 9,05% saja. Sangat jauh jika dihadapkan pada ketentuan pengajuan capres-cawapres yang hingga 20%. Sementara PDIP dan KIR sudah memenuhi syarat. Fakta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan Kadrun sudah pasti akan jadi bahan dan juga tololan dengan sendirinya. Kok bisa? Ya iyalah. Secara dari sudut pandang persyaratan elektoral, parpol milik Megawati dan koalisi besutan Prabowo Caimin telah masuk kriteria. PDIP cukup 20% dengan gabungan suara Gerindra PKB mencapai angka 22,26% lah. Nasdrun? Jangan ngakak dulu bro. Mari kita kupas fakta lainnya. Anies itu ya hanya mendulang 58% suara Kadrun di Jakarta saja. Dari 58% itu jumlah pendukungnya di Jakarta sudah berkurang drastis karena ulah bodohnya mengelola Jakarta yang bikin sengsara banyak orang. Sulit bagi mantan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu meraup suara yang dominan dalam skala nasional. Sebab sejarah mencatat, Anies bisa jadi gubernur DKI Jakarta karena hasil rekayasa jualan ayat dan ngancam mayat saat Pilpres 2017 yang lalu. Secara hitung-hitungan politik,
sudah pasti Anies dan Nasrun bakal ambruk dan hanya menjadi bahan tertawaan dan lelucon saja. Apalagi tak ada satupun prestasi Anies yang signifikan, kecuali saban bulan beli penghargaan untuk dirinya. Termasuk namun tidak terbatas melayaknya saya sejurah ilmuwan seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP itu. Bagi mayoritas rakyat yang masih waras dan belum sinting-sinting amat, sudah bukan cerita basi lagi sepak terjang kepemimpinan Anies Baswedan yang tidak transparan. Keputusan-keputusannya yang tidak sejalan dengan spirit pembangunan lahan, termasuk keberpihakannya kepada kelompok-kelompok garis keras pemerkusung khalifah. Itulah sebabnya malapetaka besar bagi Nasrun yang dengan nekatnya mencalonkan mantan gubernur tentunya sebagai calon presiden. Tapi ya mau bagaimana lagi, udah menjadi keputusan bulat, siap ditenggelamkan pada pemilu 2024. Dan kita sebagai rakyat Indonesia diuji untuk menentukan pilihan yang tepat pada pemilu 2024. Untuk menentukan nasib bangsa ini ke depannya mau bagaimana? Apakah akan berubah menjadi bangsa yang cerdas atau tetap permanen? Sudah itu saja.